Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Albertus Purnomo, OFM, dan juga saya Immaculata Raufi. Saat ini di ruang dengar dan di ruang visual kita bersama, kita sudah lihat kehadiran Romo yang kita kasihi. Dan selama kurang lebih 1 jam ke muka, kita berdua akan menemani sahabat Oase Rohani Katolik untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang semoga pada hari ini sungguh dapat kita resapi maknanya dan dapat kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Seperti biasa, kita akan mengawali perjumpaan kita yang penuh berkat Tuhan ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami peringati hari ini. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia, yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama kita akan mendengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun, menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ketika Ia berkata kepada Thomas,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Purnomo untuk bacaan yang baru kita dengarkan bersama. Romo, kita akan memulai perbincangan rohani ini biasanya dari bacaan yang pertama terlebih dahulu. Hikmat apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan tersebut? Ya, dalam Pesta Santo Thomas ini kita mendengar kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, memang kita harus tahu sedikit tentang surat Efesus ini. Jadi surat Efesus ini pada intinya mau menggambarkan tentang gereja yang universal, gereja secara umum. Gitu. Dan ini sangat berbeda dengan gambaran gereja di dalam surat Paulus yang lain yang merupakan komunitas-komunitas kecil. Dan karena itu beberapa ahli menduga bahwa surat Efesus ini ditulis oleh pengikut Santo Paulus yang menggunakan nama Paulus. Karena apa? Karena cara berpikirnya, teologinya itu sudah berbeda. Gitu. Nah, di dalam bacaan pertama ini memang singkat. Dan ini merupakan cuplikan dari satu perikop yang agak panjang yang berbicara tentang Kristus sebagai pemersatu seluruh bangsa. Amin. Nah, jadi kalau kita membaca seluruh perikop Efesus bab 2 ayat 1 sampai 22, kita akan bisa melihat secara keseluruhan apa yang dimaksudkan. Nah, meskipun demikian, dari perikop yang pendek ini kita juga bisa belajar banyak hal ya. Karena berbicara tentang bagaimana seluruh bangsa itu dipersatukan dalam iman kepada Kristus, maka tidak mengherankan jika di sini dikatakan ya, Paulus mengatakan, kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, ini ayat kunci sebetulnya. Yang kalau dikerenungkan itu maknanya mendalam. Dalam arti apa? Dalam arti kalau kita sudah mengikuti Kristus yang adalah batu penjuru kita ini ya. Jadi batu penjuru itu maksudnya seluruh orientasi hidup mereka yang mengikuti Kristus itu harus seperti Kristus gitu, mengikuti ajarannya. Gitu. Dan di sini dikatakan bukan lagi orang asing dan pendatang. Ini mau mengatakan bahwa gereja sudah tidak terikat lagi pada satu ras atau satu bangsa. Ini berbeda dengan agama Yahudi ya, yang terikat dengan ras Yahudi gitu ya kebanyakan. Meskipun sebetulnya juga Yahudi itu semacam ya agama yang juga menarik banyak orang supaya ikut. Tapi kan kecenderungan itu kuat, identik dengan oh ini miliknya orang Yahudi gitu. Sementara kita kan nama kita kan Kristiani gitu ya, dari Kristus yang memang mengacu kepada sosok yang bernama Kristus itu. Dan kita yang mengimani Kristus itu memang seharusnya tidak menganggap orang lain yang berbeda ras itu sebagai orang asing. Jadi, dan kita juga harusnya kalau dalam gereja Katolik, meskipun berbeda ras, berbeda banyak hal gitu ya, dan memang harus berbeda sih, manusia kok sama itu pasti tidak mungkin lah ya, berbeda. Tapi bukan mengedepankan perbedaan itu itu menjadi pelengkap untuk kesatuan kita dalam iman kepada Kristus. Nah ini yang penting untuk kita ingat. Dan ada satu pengalaman juga ya, ini mungkin seperti cerita. Keuntungan kita menjadi anggota gereja Katolik gitu. Jadi kita menjadi anggota gereja Katolik bukan pertama-tama terbebani gitu, tapi kita harus melihat oh ya ada manfaatnya gitu ya.
Dan kita tahu bahwa gereja Katolik itu gereja yang universal ya. Iya. Mengatasi bangsa, mengatasi negara gitu ya. Iya. Ada satu pengalaman sewaktu saya masih studi di Roma gitu ya. Ya secara ras itu kan saya berbeda dengan orang Eropa gitu. Kulit juga sudah beda, saya coklat gitu ya. Iya. Kultur berbeda. Tetapi ada satu yang sama bahwa saya termasuk anggota gereja Katolik Roma. Iya. Dan ini membuat saya tidak terlalu mengalami banyak kesulitan di Roma dan juga saya mendapat banyak keuntungan gitu ya. Apa tuh keuntungannya, Mo? Ya, saya tidak merasa asing gitu ya. Iya. Saya tidak merasa menjadi orang asing gitu ya. Amin. Karena ada sesuatu yang menyatukan yaitu iman kepada Kristus menjadi satu anggota. Jadi satu kali ketika saya mempersembahkan misa kudus di hadapan orang Italia di kampung gitu ya, saya kan biasa diminta untuk membantu di salah satu biara Fransiskan di kampung 50 km dari kota Roma gitu. Di sana mereka menerima dalam arti ya kok dari dunia lain, bukan dunia lain tapi maksudnya dari dunia yang berbeda dengan Eropa gitu. Iya. Tapi karena kau anggota gereja dan engkau adalah anggota hierarki gitu ya. Iya. Mereka bisa menerima gitu. Meskipun saya khotbah dengan bahasa Italia yang agak belepotan atau logat Jawa gitu ya. Iya. Tapi mereka menerima itu. Jadi ini salah satu untungnya bahwa kita menjadi anggota gereja Katolik. Dalam hati itu saya mengatakan berbahagialah menjadi anggota gereja Katolik. Banggalah menjadi anggota gereja Katolik gitu ya. Tetapi tetapinya ini ya, kita juga dituntut untuk memelihara atau merawat bahwa saya adalah bagian dari anggota gereja Katolik. Contohnya apa? Contohnya ikut sertalah dalam kegiatan gereja Katolik. Minimal, bukan minimal ya, paling tidak itu ya rajin ke gereja tiap minggu itu ya. Mungkin ada yang komplain, aduh pasturnya kok khotbahnya kering, datar itu loh. Tidak membuat greget ya. Kita harus tahu ada kebaikan dan kelemahan setiap manusia. Tapi paling tidak bahwa kita berkumpul ini loh. Berkumpul, kemudian ketemu orang, supaya tidak asing itu di antara satu sama lain gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita adalah manusia sosial gitu. Dan gereja Katolik memberikan wadah supaya kita itu bisa bersemangat kalau berjumpa dengan orang. Meskipun sekarang dunia digital gitu. Tetapi orang tidak akan tahan kok satu hari itu di depan komputer terus, kecuali kalau dia itu sudah agak aneh gitu ya. Orang perlu bertemu dengan orang lain. Dan kalau memang sudah berkomitmen untuk menjadi anggota gereja Katolik, ya ikuti aturan mainnya gitu ya. Ada aturan yang kita ikut gitu. Kalau memang tidak bisa ikut ya maaf saja ya. Mungkin keluar juga nggak masalah gitu. Daripada tipu-tipu anggota gereja Katolik tapi nggak pernah aktif ya. Tapi sebetulnya ada untungnya kalau kita aktif. Ya. Misalnya kalau kita aktif di lingkungan atau di komunitas umat basis gitu. Ya. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu kan tidak selamanya beruntung gitu ya. Karena ada kemalangan. Kalau hidup aktif dalam komunitas kecil, lingkungan atau komunitas basis, kalau ada persoalan, kita gampang cari bantuan. Misalnya saja, maaf ya, kalau mati gitu ya. Emangnya kita cari bantuan sendiri kan tidak. Pasti orang lain yang akan mencarikan bantuan, misalnya bagaimana, ngurusnya bagaimana. Kalau kita dikenal oleh lingkungan kita ya, tidak harus seluruh paroki, tapi lingkungan kita, itu akan memudahkan kita. Daripada nanti ada masalah, lalu ada mungkin maaf ya meninggal gitu ya. Kemudian ketua lingkungannya, oh itu Katolik ya, gitu kan repot itu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita harus terlibat aktif di dalam lingkungan karena ada manfaatnya, dan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita itu anggota gereja Katolik. Amin. Jadi semoga bacaan ini, renungan ini ya, bisa membangkitkan semangat kita untuk berkomitmen sebagai anggota gereja Katolik. Kemudian aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Ya, meskipun kelihatannya kok menghabiskan waktu atau apa gitu, kumpul-kumpul gitu. Paling enggak kita itu ada ikatan oh ya, kau dan saya itu adalah anggota gereja gitu. Betul sekali, Mo.
Baik, Romo terima kasih banyak Romo untuk renungan pada hari ini dan juga sharingnya Romo yang benar-benar memberikan semangat sekaligus juga menegur kita yang mungkin saat ini di KTP doang nih Mo ya. Atau kapal selam. Apa itu kapal selam? Ya, Katolik kapal selam itu lebih banyak hilangnya gitu. Oh. Tahu-tahu nongol pas hari tertentu kemudian. Iya ya. Mode kapal selam pada hari ini dimusnahkan. Amin. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Dan tadi Romo juga menyatakan kepada kita supaya kita tuh punya komitmen sebagai umat gereja Katolik dan aktif dalam kegiatan gereja. Nah Romo, dalam hal aktif dalam kegiatan gereja ini kadang-kadang memang susah untuk memberikan motivasi kepada umat untuk terlibat dalam kegiatan gereja. Entah itu karena kesibukan dan kayaknya juga tidak mengenal usia kesibukan itu Romo. Mulai dari yang muda sampai yang sudah lansia itu punya alasan sibuk. Seperti itu. Nah menurut Romo bagaimana ya cara yang efektif untuk bukan menyadarkan ya, karena kan kita kalau ngajak kan nggak mungkin nasehatin yang ngajak gitu. Tapi cara yang efektif tuh bagaimana ya Romo? Yang pertama itu kalau sibuk itu sibuk apa gitu ya? Iya. Karena banyak yang sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Maksudnya sibuk kemana-mana itu tapi tidak ada produk, tidak menghasilkan apa-apa, hanya buang waktu kan juga ada yang sengaja menyibukkan diri untuk melarikan diri kan ada. Iya betul. Ya paling nggak diatur lah dalam arti kita harus tahu tujuan kita menjadi orang Katolik itu apa gitu. Iya, tujuannya ya Mo. Soalnya kalau kita bergerak tetapi kita tidak tahu arah tujuannya itu hanya berputar-putar saja. Momennya ya, setiap orang punya tujuan berbeda, tapi biasanya gitu ya. Saya menjadi orang Katolik supaya hidup saya itu bisa menjadi seperti Kristus. Kalau menjadi seperti Kristus, saya itu bisa hidup tenang, tidak terganggu dengan godaan untuk korupsi misalnya, merasa penuh dalam hidup gitu ya. Itu caranya bagaimana? Dengan belajar kitab suci, tapi juga jangan lupa bahwa gereja Katolik bukan hanya kitab suci saja ya. Gereja Katolik itu juga dasarnya adalah sebuah tradisi. Tradisi itu ada di mana? Ada di dalam doa-doa, kumpul bareng, berdoa rosario, kemudian merenungkan bersama. Nah, kalau di situ pasti akan mendapat sesuatu yang baru, yang baik untuk hidup kita gitu loh. Ini memang yang penting adalah membangun kesadaran dan menetapkan tujuan saya itu apa gitu. Tapi memang tidak semua orang bisa sampai ke tahap itu gitu loh. Soalnya kan kadang-kadang keberimanan orang itu kan beda-beda gitu. Ada yang beriman itu hanya berdasarkan boleh atau tidak boleh gitu loh. Ini boleh nggak Romo, ini tidak boleh nggak Romo. Ya oke lah, memang itu level dasar gitu. Tapi kalau sampai akhir itu hanya berimannya boleh dan tidak boleh kan ya lucu gitu ya. Harus ada, ya, Mo? Jadi harus ada sesuatu yang meningkat gitu ya. Mungkin kalau untuk anak-anak oke lah, mereka diajari ini boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Tapi kalau sudah umur 50 tahun, 60 tahun, masih mikirnya boleh atau tidak boleh. Nah itu susah gitu. Dalam arti gimana ya? Orang tidak punya tujuan lain gitu. Memang satu pergulatan. Memang ini ya, menurut saya sih gimana mengajaknya itu ya. Bangun kesadaran. Kadang-kadang perlu ditakut-takutin juga gitu. Maksudnya ntar kalau kau mati gitu siapa yang ngurus gitu loh. Nah itu kan Yesus kan juga mengatakan dalam Injil kan seringkali menggunakan kata-kata keras supaya orang tersentak gitu. Soalnya kan tidak mudah gitu. Baik Romo, terima kasih Romo. Ini sungguh menyegarkan ya. Namanya juga Oase Rohani Katolik. Jadi pasti kita akan mendapatkan perenungan firman Tuhan yang segar-segar gitu ya, sahabat semuanya, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berbincang-bincang di sesi yang pertama, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua dan tentunya masih bersama dengan Romo Purnomo. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jumpa lagi dalam sesi kedua Oase Rohani Katolik. Dan pada sesi yang kedua ini, kami ingin bertanya Mo ya, sekaligus juga ingin mendapatkan hikmat dari bacaan Injil tadi. Hari ini tadi di awal Romo mengatakan bahwa hari
perayaan Pesta Santo Thomas. Nah, Santo Thomas ini kita semua sudah kenal ya sahabat Oase Rohani Katolik, dan pada hari ini Romo akan menyampaikan lebih dalam lagi tentang apa yang bisa kita petik dari apa yang dilakukannya. Silakan Romo. Ya, memang hari ini kita merayakan pesta salah satu rasul yang terkenal gitu ya. Paling tidak namanya juga disebutkan di dalam Injil. Karena ada beberapa rasul yang hanya disebutkan namanya dalam Injil tetapi tidak diceritakan. Kalau Santo Thomas itu termasuk rasul yang ada ceritanya gitu ya. Maksudnya dia juga berbicara kepada Yesus. Dan Santo Thomas ini terkenal juga karena banyak tokoh-tokoh gereja menggunakan nama Thomas. Misalnya salah satu teolog terkenal, Santo Thomas Aquinas. Kemudian ada Thomas More. Jadi Santo Thomas juga kita pernah mendengar Thomas Alva Edison. Itu jadi pencipta ya. Pencipta listrik. Jadi kalau tidak ada Santo Thomas juga mungkin nggak ada namanya gitu ya. Mungkin namanya. Nah, di dalam Injil itu kan kita mendengar cerita tentang Santo Thomas yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus gitu. Tetapi sebelum kita bicara mengenai tentang Injil ini, mungkin kita perlu tahu ya siapa itu Santo Thomas gitu ya. Jadi Injil Yohanes itu adalah satu-satunya Injil yang menyimpan atau mencatat kata-kata Santo Thomas. Injil Matius, Markus, Lukas tidak ada. Bahkan ada satu Injil apokrif Kristiani yang namanya Injil Thomas, yang isinya wejangan-wejangan Yesus gitu ya. Memang belum ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia, tetapi isinya bagus juga. Isinya itu seperti Injil Yohanes. Hanya semacam logion itu kata-kata Yesus yang disematkan namanya Injil Thomas gitu. Nah, di dalam Injil Yohanes itu kita mendengar beberapa kisah di mana Santo Thomas itu berbicara gitu ya. Misalnya dalam kisah ketika Lazarus dibangkitkan itu. Jadi kan ketika Lazarus itu wafat, para murid kan tidak ingin pergi kembali ke Yudea gitu. Katanya nanti para pemimpin akan membunuh engkau gitu. Tetapi salah satu dari para rasul, yaitu Santo Thomas itu dengan berapi-api mengatakan, ayo kita pergi gitu. Mari kita mati bersama dengan dia gitu. Jadi Santo Thomas itu termasuk berani ya. Kadang-kadang ngomong tidak dipikir juga, tapi ya sudah, ini menunjukkan loyalitas dia terhadap Yesus. Bahwa dia sebagai murid harus berani melindungi gurunya gitu. Lalu Thomas juga berbicara lagi dalam Injil Yohanes bab 14 ya. Jadi waktu itu Yesus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk menyiapkan rumah di surga untuk para pengikutnya gitu. Dan satu hari mereka akan bergabung dengannya. Lalu Thomas itu bereaksi, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kita tahu jalannya gitu loh. Itu yang bertanya Santo Thomas. Santo Thomas. Lalu karena pertanyaan Santo Thomas kita mempunyai quote yang sangat terkenal. Yang kadang-kadang ditulis di mana-mana. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau Thomas tidak bertanya, mungkin tidak akan ada jawaban akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan terakhir itu adalah di dalam Injil ini yang kita dengar pada hari ini ya. Jadi Thomas itu kan skeptis atas kebangkitan Yesus. Dan dia mungkin termasuk orang yang keras gitu ya. Tidak mau percaya gitu. Kalau tidak ada bukti. Nah, ini cocok untuk jadi advokat gitu ya. Atau lawyer gitu. Tidak akan percaya kalau tidak ada bukti. Lalu Yesus menunjukkan kepada Thomas, ini loh buktinya gitu loh. Dan Thomas mengatakan juga kata-kata yang terkenal. Ya Tuhanku dan Allahku gitu ya. Dan karena ketidakpercayaan Thomas itu, kita juga memiliki quote atau kutipan yang terkenal, yaitu berbahagialah mereka yang melihat, terakhir, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu sering banget ya, sering kali disebutin. Dan ini karena apa? Karena Thomas yang tidak percaya. Jadi di sini kita melihat bahwa sosok Rasul Thomas ini
memunculkan sebuah ajaran Iya. yang keluar dari mulut Yesus gitu Iya. ya. Nah, dalam bacaan yang kita dengar ini, kita juga melihat nama lain dari Thomas, Iya. yaitu Didimus. Jadi Didimus itu artinya kembar gitu. Kembar. Memang kan orang bertanya ini kembarannya siapa gitu. Iya, Ya kita betul, tidak Bang. tahu ya. Mungkin saja ini maksudnya bukan kembar dalam arti fisik, twin, bukan dalam arti Thomas punya saudara lain yang merupakan kembarannya. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin ini adalah nama yang diberikan oleh Yesus yang mau menunjukkan dua sifat dari Thomas itu ya. Oh, dua sifat ya. Yaitu antara ragu-ragu dan iman. Antara ragu dan beriman. Dia kan loyal gitu ya, setia betul. gitu. Ayo kita mati bersama dengan dia. Iya. Tapi dia juga ragu-ragu gitu loh. Iya, ini ya. Jadi ada semacam apa ya? Semacam nature itu karakter yang berbeda tetapi saling melengkapi gitu ya. Dan memang ini perlu juga dalam arti begini. Kadang-kadang memang kita harus sampai kepada kita meragukan apa yang kita imani gitu. Iya. Supaya Bertanya, apa? ya. Supaya iman kita itu menjadi lebih tinggi gitu loh. Iya. Jangan puas dengan oh ya saya itu menjadi Kristen sudah menjalankan ini, misa dan segala macam. Jangan pas di situ, harus bertanya untuk apa? Iya. Saya melakukan semuanya ini. Betul. Nanti setelah sampai di situ tanya lagi. Iya. Soalnya kalau sesuatu, misalnya hidup, iman, tidak pernah mengalami krisis, tidak pernah dipertanyakan, itu mungkin tidak akan mencapai kepada satu perkembangan dalam iman. Hanya gitu-gitu saja gitu. Iya, betul. Maka bahkan dalam hidup itu memang kita juga perlu dibenturkan gitu ya, dibenturkan dengan satu pengalaman pahit, satu pengalaman gagal, supaya mental kita itu kuat. Iya. Jadi jangan pernah menilai sesuatu yang kelihatannya pahit itu memang pahit betulan, bisa jadi ada mutiara di situ. Iya. Seperti halnya tadi itu ketidaktahuan Thomas gitu ya. Iya. Tuhan, lalu gimana jalannya itu, caranya ke sana gitu. Iya. Kalau Thomas tidak ngomong seperti itu, mungkin Yesus tidak akan mengatakan akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Iya. Kalau Thomas itu tidak skeptis terhadap kebangkitan, mungkin juga Yesus tidak mau menunjukkan buktinya gitu. Iya. Jadi yang sekarang dilukiskan ya Mo ya dengan jelas. Jadi kita harus bisa melihat berimbang ya. Iya. Ada yang sisi terang, ada sisi gelap, itu kadang-kadang saling melengkapi gitu. Saya tidak mengajar tentang dualisme, tapi faktanya seperti itu gitu. Iya. Dan Thomas di dalam tradisi gereja itu juga menjadi rasul yang mewartakan Injil paling jauh. Oh iya. Sampai ke daerah India. Oh. Jadi menurut tradisi di daerah India, di negara Tamil Nadu dan juga Kerala gitu ya. Mereka itu kan mempercayai orang Kristen di situ bahwa gereja di situ didirikan oleh Santo Thomas. Baik. Jadi Thomas itu melakukan perjalanan pada zaman Kekaisaran Roma itu sampai ke India gitu ya. Dan di sana dia mendirikan satu gereja gitu. Baik. Mungkin ini salah satu rasul yang mewartakan kabar gembira paling jauh. Nah, ini saya baru tahu Mo. Kalau di Indonesia itu kan dulu ada dari Barus di abad ke-7 kan ada gereja Katolik pertama kan di daerah Barus, daerah Sumatera. Saya tidak tahu apakah itu kelanjutan dari gereja yang didirikan Santo Thomas itu atau berbeda, kita nggak tahu ya. Iya, baik. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Santo Thomas gitu? Jadi kita kadang seperti Thomas ya, dalam arti sering ragu-ragu, kemudian kadang bersemangat, beriman, naik turun dalam hidup beriman gitu. Kalau pas beruntung kita bersukacita, semangat, percaya gitu. Tuhan itu maha baik gitu. Begitu mengalami kemalangan, keberuntungan, Tuhan kok tidak adil gitu. Itu kan seringkali naik turun gitu ya. Iya. Tapi menurut saya sih ya memang itu dinamika dalam hidup beriman. Iya. Para rasul itu ya manusia seperti kita juga, dalam arti kadang semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun gitu ya. Kadang beruntung, kadang tidak. Sehingga
kalau kita mengalami fase naik turun gitu ya, menurut saya ya, itu ya anggap saja biasa gitu. Loh kok biasa Romo? Nah, para rasul saja mengalami semacam itu. Yesus saja mengalami semacam itu ya. Dalam arti kan Yesus kan juga tidak selamanya disenangi orang. Ada yang tidak suka, haternya Yesus juga ada gitu loh. Bahkan mau dibunuh kan ya Mo ya. Bukan mau dibunuh, memang dibunuh. Emang dibunuh iya. Disalibkan itu. Jadi haternya banyak gitu. Tapi kan orang harus punya prinsip gitu loh. Saya harus menjalani hidup dengan kebenaran. Itu yang harus dipegang gitu. Bahwa naik turun ada yang suka dan tidak suka itulah bagian ya. Bagian dari komitmen kita untuk mengikuti Kristus. Lalu kadang-kadang juga kalau kita mengalami keraguan itu juga membuat kita untuk belajar gitu ya. Ini maksudnya apa? Tuhan memberikan semacam ini gitu loh. Dan itu bisa membantu kita untuk mengubah cara berpikir kita, cara memahami kita tentang hidup, tentang keberimanan kita gitu. Atau mungkin itu bisa jadi caranya Tuhan dalam arti kita digempur dengan pengalaman supaya cara hidup kita berkembang. Saya ingat juga sih kalau waktu dulu saya belajar naik sepeda gitu. Berapa kali saya jatuh supaya saya bisa stabil. Ya, kalau naik sepeda itu kan orang harus jatuh. Kalau tidak pernah jatuh jangan harap bisa stabil. Babak belur dulu ya, Babak belur dulu. Lecet-lecet nggak masalah. Itu bagian supaya hidup kita stabil. Mungkin saja kejatuhan kita dalam hidup, mungkin dikhianati orang, itu satu cara dari Tuhan atau mungkin cara alamiah gitu ya, untuk membuat mental kita itu menjadi lebih stabil. Amin. Dan terakhir dari Santo Thomas ya, kita bisa belajar terbuka. Kalau tidak tahu percaya ya, seperti tadi dikatakan, Tuhan kita tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalannya. Itu kan terbuka itu. Jangan hanya diam saja, tahu-tahu salah jalan gitu ya. Betul. Dan berani menerima kesalahan. Ini kan Santo Thomas kan ketika tahu Yesus itu bangkit, dia kan sebetulnya juga mengakui oh ya saya salah, sehingga mau mengakui ya Tuhanku dan Allahku. Gitu. Jadi jangan ngotot, jangan kekeh gitu ya. Semoga pengalaman hidup Santo Thomas ini bisa ya sedikit membantu kita ya dalam hidup beriman kita. Amin Romo. Terima kasih Romo. Sangat membantu sekali Romo, dan saya bersyukur dan pastinya juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, permenungan hari ini memberikan kita suatu pencerahan ya, bahwa kalau kita dalam keadaan sekarang ini lagi menderita karena sakit penyakit atau kemalangan, justru itu adalah cara Tuhan untuk kita terus belajar dan membuat hidup kita stabil, tadi kata Romo ya. Iya, tapi kalau soal penyakit itu jangan disalahkan Tuhan. Mungkin juga kita tidak bisa merawat tubuh kita sebagai pinjaman dari Tuhan. Saya seringkali ngomong ya, dalam arti kita itu dipinjami. Tubuh kita itu salah satu pinjaman Tuhan supaya kita nanti bisa berkarya dengan baik. Tetapi kalau kita tidak merawat pinjaman Tuhan, itu kan maaf ya, itu dosa besar itu. Makan jor-joran gitu ya. Jor-joran. Maksudnya apa-apa dipak. Catat nih, saya catat. Betul itu kan, sekali, Mo. Itu kan tidak merawat tubuh, itu duduk terus itu ya. Hanya jarak 100 meter aja naik motor gitu ya. Padahal hidup kita kan, tubuh kita kan memang dikonstruksi oleh Tuhan supaya bergerak gitu ya. Jadi kalau sakit jangan nyalahin Tuhan, justru mungkin kita berpikir juga ya. Mungkin saya salah juga itu dalam hal ini, tidak merawat apa yang dipinjamkan Tuhan kepada kita. Nah ini hanya nambah saja tadi. Betul. Tapi ini juga sangat penting buat kita ya, Romo ya. Jadi menyadarkan kita untuk bergerak, jangan mager, malas gerak. Baik Romo, terima kasih banyak Romo Purnomo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya Romo Purnomo dan juga saya undur diri dari tengah ruang dengar Anda dan juga visual kita bersama. Mari saat ini Romo, kita akan tutup acara ini dengan doa dari Romo dan mohon berkat juga dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada peringatan Santo Thomas Rasul-Mu, kami bersyukur karena boleh menerima sabda-Mu dalam kitab suci. Semoga Ia yang kami maklumkan dalam hidup dan karya ini nanti Engkau persatukan di dalam kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Pur. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.